buat teman-teman dan juga pemateri yang sudah hadir di siang hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih telah hadir dan secara virtual tentunya ya dalam webinar Nasional Institut Demokrasi Republikan dengan tema di siang hari ini menimbang pelibatan TNI dalam memberantas terorisme, perspektif hukum dan juga HAM. Jadi latar belakang dari kita adakan webinar kali ini adalah kalau kita melihat bagaimana upaya pemerintah untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam penanganan aksi terorisme, ini kalau kita lihat ada babak baru begitu, karena setelah berhasil memasukkan klausul TNI dalam Undang-Undang Nomor 5 di tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, ini tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kini klausul tersebut juga akan diperjelas dalam Perpres. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Selanjutnya juga undang-undang tersebut juga menyebutkan kalau ketentuan soal pelibatan TNI diatur dalam Perpres. Dan saat ini Perpres sudah selesai dan sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Nah, untuk dimintai bagaimana pendapat dari DPR. Dan tentunya isi saya ulangi sekali lagi, jadi dalam webinar ini hanya mic saya yang akan menyala, nanti saya persilahkan untuk membuka mic-nya baru boleh dibuka ya, supaya tidak terganggu rekan-rekan kita yang lainnya. Oke, jadi isi Perpres tersebut apa dan bagaimana pelibatan TNI ini diatur, publik mungkin tidak tahu pasti, karena pemerintah belum juga mempublikasikannya. Tapi yang paling pasti adalah Perpres dinilai menjadi sebuah ancaman demokrasi dan juga langkah mundur reformasi. Tentunya di siang hari ini kita akan membedah soal tersebut dengan tema kita menimbang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan HAM. Dan pembicara juga sudah hadir, ada Mas Muhammad Isnur, Kabid Advokasi dan HAM YLBHI. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isnur. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Gibran dan kawan-kawan semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga ya Mas Isnur, dan tentunya juga ada Amiruddin Al-Rahab, Komisioner Komnas HAM. Apa sudah bergabung? Saya mau cek dulu Pak Amiruddin. Oke, nampaknya kita akan sembari berjalan, juga Pak Amiruddin juga nanti akan sembari bergabung. Lalu ada juga Mas Arya Wisnuardi, pengamat politik. Sudah bergabungkan juga Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Arya. Dan tentunya juga ada Pak Muhammad Haripin PhD, pengamat militer LIPI. Assalamualaikum Pak Haripin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gibran, Mas Isnur, Mas Arya, dan kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bergabung di webinar siang ini. Oke, terima kasih ya Pak Haripin sudah bergabung, dan berarti sisa Pak Amiruddin Al-Rahab, Komisioner dari Komnas HAM yang belum bergabung, nanti sembari berjalan tentunya kita akan mendengarkan juga dari Pak Amiruddin Al-Rahab. Tapi sebelum kita memulai webinar kita di siang hari ini, kita akan mendengarkan pengantar dari Mas Subairi Muzaki selaku Direktur Institut Demokrasi Republikan. Kepada Mas Subairi, saya persilakan. Terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bahagia saya hari ini karena pertama ketemu dengan pembicara yang sebetulnya sudah lama kenal dan lama nggak ketemu ya. Ada Kang Isnur, Kang Haripin, dan teman-teman yang lain. Sebentar lagi juga akan bergabung Mas Usman Hamid dan Komisioner Komnas HAM ya, Mas Amir. Seperti tadi telah disinggung semua moderator bahwa latar belakang kenapa kemudian kita merasa penting untuk menyelenggarakan seminar tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, karena dalam bayangan kita Raperpres ini mengandung banyak potensi yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan pengentasan masalah HAM di Indonesia. Memang ide pelibatan TNI ini sudah lama ya mengemuka. Kalau kita runut ke belakang, kalau nggak salah itu muncul pertama kali pada tahun 2016 saat sebelumnya terjadi banyak serangkaian aksi teror, terutama yang paling mengemuka adalah terorisme di Hotel Sarinah. Pada waktu itu ada dua anggapan yang muncul. Pertama, Polri dianggap kurang mampu mendeteksi dan menangani terorisme. Kedua, ancaman terorisme tidak hanya terbatas pada persoalan keamanan saja, tetapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap pertahanan nasional.
Kenapa dianggap sebagai pertahanan nasional? Karena kata orang yang beranggapan seperti itu, terorisme yang diserang adalah ketahanan negara, sistem ketahanan negara dan simbol-simbol negara, misalnya presiden, bahkan juga pos-pos militer dan sebagainya. Dan karena itu ada anggapan bahwa terorisme bukan semata persoalan penegakan hukum, tapi juga persoalan ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara. Dan atas anggapan itulah muncul inisiatif dari banyak kalangan, terutama DPR pada waktu itu, untuk memperkuat penanganan terorisme dengan memasukkan klausul khusus tentang pelibatan TNI. Nah, kemudian usulan itu berhasil lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang itu, pasal 4431 ayat 1 disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Sementara dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI, yang antara lain menyebutkan bahwa TNI berwenang melakukan operasi selain perang, OSDM, ya, selain operasi perang. Nah, klausul di undang-undang itu juga menyebutkan bahwa penjabaran lebih jauh tentang pelibatan TNI akan diatur dalam Perpres, Peraturan Presiden. Kenapa Perpres? Karena pelibatan TNI ini dianggap bukan main-main. Pelibatan TNI yang merupakan alat pertahanan negara harus melalui proses yang disebut sebagai harus melalui keputusan politik otoritas sipil, yaitu presiden, ya, itu presiden. Karena itu apapun nanti pelibatan TNI itu harus melalui keputusan politik yang dalam arti harus melalui keputusan presiden. Tetapi Perpres ini juga mengandung banyak masalah. Kalau saya baca dari pendapat Komnas HAM, Pak Amiruddin nanti akan bergabung. Perpres ini kan menjabarkan lebih jauh dari pasal tertentu di Undang-Undang 2018 yang di undang-undang itu sendiri itu sebetulnya sudah bermasalah. Masalahnya di mana? Ya tidak lain dan tidak bukan di masalah pelibatan TNI itu sendiri. Karena TNI yang wilayahnya pertahanan negara kemudian dimasukkan dalam wilayah keamanan negara. Pertahanan dan keamanan itu kan sesuatu yang berbeda sekali, ya. Dan pembedaan itu merupakan amanat reformasi yang seharusnya tidak diotak-atik oleh siapapun, oleh presiden manapun gitu. Kenapa? Karena kalau diotak-atik ini berpotensi kemudian untuk tadi merusak amanah reformasi, kemudian demokrasi tidak bisa tegak karena militer kan tidak tunduk pada hukum sipil. Dia tidak terikat pada kitab undang-undang hukum acara pidana, yang dalam arti kalau misalnya ada penyelewengan nanti di penanganan terorisme oleh TNI agak susah mengoreksinya karena dia tidak tunduk pada KUHAP gitu. Nah, ini nanti akan lebih jauh dipaparkan oleh mungkin Kang Isnur dan banyak oleh Kang Usman Hamid dan juga oleh Komisioner Komnas HAM yang paham betul apa celah dan bagaimana dampak dari pelibatan TNI dalam perspektif hukum dan HAM. Nah, konteksnya dengan organisasi dan lembaga kami, Institut Demokrasi Republika, kebetulan lembaga kami memang didirikan 2 tahun lalu khusus menyoroti isu-isu yang berkaitan dengan isu publik, kaitannya dengan merawat dan menjaga kepublikan agar tidak tererosi atau tidak diintervensi oleh kepentingan non-publik. Nah, bagi kami pelibatan TNI dalam wilayah penanganan terorisme itu salah satu poin yang berpotensi untuk merusak kehidupan publik kita. Saya berterima kasih banyak narasumber yang kami undang sudah bisa bergabung dengan kami, dan terima kasih juga pada moderator yang sangat luar biasa ini, presenter ya, presenter TV yang sudah malang melintang. Semoga bisa memimpin seminar ini dengan baik dan bagus sehingga tidak hanya melahirkan diskusi tapi juga menginspirasi anggota seminar, dan kalau bisa barangkali akan melahirkan suatu gagasan
yang konkret apa yang akan kita lakukan setelah seminar ini. Demikian pengantar saya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zubairi Muzaki, Direktur Institut Demokrasi Republikan, untuk pengantarnya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana pengantar dari Mas Zubairi tadi, dan kita akan masuk langsung untuk berdiskusi dan juga berdialog. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali lagi bahwa tentunya di siang hari ini mic-nya boleh di-mute, dan nanti saya persilahkan untuk bertanya atau mungkin menggunakan fitur raise hand dan juga menulis pertanyaannya di kolom komentar, baru teman-teman bisa tentunya bertanya ataupun mengeluarkan pendapatnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita memulai diskusi dan juga webinar nasional Institut Demokrasi Republikan dengan tema menimbang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan juga HAM. Saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas Isnur ini selaku tentunya Kabid Advokasi dan juga HAM YLBHI. Anda melihat, Mas Isnur, seperti apa sebenarnya kalau kita berbicara secara lebih generik begitu mengenai problematika pelibatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini dalam penanganan terorisme? Kalau kita lihat dalam perspektif hukum dan juga HAM, apakah ada format yang lebih ideal begitu, atau mungkin seperti apa sih kalau misalnya TNI dilibatkan dalam hal untuk pemberantasan terorisme? Apa plus dan juga minusnya yang Anda lihat tentunya dari kacamata Anda sebagai Kabid Advokasi dan juga HAM YLBHI? Saya persilakan Mas Isnur. Terima kasih Mas Gibran, Mas Zubairi. Mas Gibran, boleh saya pakai share screen untuk membantu diskusi ini? Boleh, silahkan. Nanti ada panitia juga yang membantu. Oke, silahkan. Ya, saya sudah berikan PDF-nya ke panitia, nanti mungkin bisa diminta PDF-nya ya. Yang pertama, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dimanapun kita berada, dan semoga kita di Sabtu siang ini sungguh sebuah kehormatan ya. Sabtu siang rekan-rekan biasanya adalah waktu bermain bersama keluarga ya kan, waktu hangout di mall atau di mana di kebun ya kan. Sekarang kita berkumpul, ini sebuah keseriusan kita dalam mencintai bangsa, dalam mencintai negeri, dan dalam tentu menjaga agar kira-kira koridor-koridor kita bernegara ini tetap dalam koridor konstitusi. Tentu apa yang bisa mempertemukan kita, apa yang bisa menjaga kita tetap bernegara ya konstitusi gitu. Maka ke sana kita merujuk, dan di konstitusi jelas diatur bagaimana kita bernegara, itu negara hukum. Bagaimana kita bernegara itu negara republik, di mana publik sangat diharapkan partisipasinya, sangat diharapkan turut sertanya, dan setiap masukan tentu ditunggu oleh negara. Jadi bagi saya ini adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi menjaga negara kita agar tetap dalam ranah koridor negara hukum gitu. Nah, saya kasih judul ini sesuai dengan judul yang Mas Zubairi dan panitia sampaikan. Saya ingin memulai dari pertama kita baca dulu mandat Undang-Undang 5 2018. Kalau kita baca sebenarnya undang-undang itu memandatkan setidaknya 9 aturan turunan. Ada tentang PP, tentang penyidik, penuntut hukum, hakim dan petugas masyarakatan dan keluarganya, ini perlindungan ya. PP tentang permohonan penentuan jumlah kerugian dan kompensasi dan lain-lain. PP tentang kesiapsiagaan nasional, tata cara kontraradikalisasi, tentang deradikalisasi, tentang susunan organisasi BNPT, tentang ini nih Perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Ini yang mungkin kita akan fokuskan hari ini. PP tentang tata cara pengajuan permohonan korban terorisme, dan peraturan DPR tentang tim pengawas. Dan sampai sekarang setelah 2 tahun undang-undang ini berlaku, yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan adalah tentang PP 77 2019 tentang pencegahan tindak terorisme dan perlindungan terhadap penyidik. Jadi ini dua aturan turunan digabungkan dalam satu PP gitu. Pertanyaannya kemana yang lain? Kemana tentang kontraradikalisasi, tentang deradikalisasi, tentang BNPT dan lain-lain gitu. Kenapa pertanyaannya Perpres ini yang duluan diselesaikan? Padahal PP yang lain masih ada. Bayangan saya tuh PP itu lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dibanding Perpres. Pertanyaannya kenapa Perpres ini yang didahulukan? Ada apa dalam politik hukumnya sehingga ini didahulukan? Pertanyaan pentingnya itu ya. Apakah kemudian penyelesaian Perpres ini sebelum ada PP yang lain terkait itu malah kemudian tidak membuat tumpang tindih, membuat tambal sulam semakin bolongnya semakin banyak? Itu pertanyaan besar dalam politik hukum.
kalau kita belajar politik hukum ya, kenapa Perpres didahulukan, dikaji, dan dimajukan. Walaupun sebelumnya ada PP 77 2019 ya. Tapi yang lain bagaimana? Bukankah yang lain PP-nya lebih penting bagi sebagian orang gitu. Dan kita lihat juga, kalau kita baca sebenarnya Indonesia sudah memiliki berapa banyak sih aturan terkait terorisme, dan sangat banyak. Jadi ada setidaknya 10 undang-undang terkait langsung yang mengatur bagaimana Indonesia seharusnya dalam menangani tindak pidana terorisme. Baik dari tadi yang disebutkan oleh Subairi ya, Undang-Undang 5 2018, ada juga Undang-Undang 10 2014, pencegahan ratifikasi tentang Konvensi for Suppression Act Nuclear Terrorism. Terus 2013 nih yang dulu ya, 2012 tentang ASEAN on Counterterrorism. Terus 2010 tentang pencegahan TPPU dalam TPPU, karena terorisme juga banyak terkait TPPU, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali ratifikasi konvensi internasional terkait tindak pidana terorisme. Dan kalau kita baca ketentuan nanti di bawahnya, Indonesia semua terikat oleh ini. Indonesia semua harus mengacu, harus mengharmonisasi, harus menyeimbangkan, harus menyelaraskan semua peraturan ini dengan aturan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita dalam merumuskan misalnya turunan undang-undang dan lain-lainnya, PP-nya, Perpresnya, memperhitungkan ini semua? Tentu Indonesia akan dievaluasi sebagai negara bagian yang meratifikasi konvensi-konvensi ini. Belum lagi misalnya di konteks Indonesia sebagai negara bagian dari PBB, kita juga meratifikasi banyak konvensi HAM. Undang-Undang 12 2005 tentang ratifikasi konvensi hak sipil politik, Undang-Undang 598 tentang konvensi against torture gitu ya. Banyak sekali. Jadi tentu itu semua harus dipandang secara menyeluruh. Jadi bagaimana buat undang-undang itu, tantangannya adalah sebenarnya memperhatikan seluruh aspeknya dan jangan sampai ada yang tertinggal. Gitu. Jangan sampai undang-undang ini satu tertinggal sehingga kemudian kok tumpang tindih lagi. Nah, bagaimana mengadopsi semua ini dalam satu peraturan yang kita harapkan match gitu, harapkan pas. Dan ini sudah jadi bagian hukum Indonesia. Nggak bisa bilang lagi itu kan impor dari luar negeri. Enggak, ini sudah jadi hukum Indonesia, sudah inherent, sudah diratifikasi bersama DPR dan pemerintah, maka mau nggak mau ini pun mengikat. Jadi kalau mau membuat PP, membuat Perpres, ya acuannya undang-undang. Undang-undangnya undang-undang mana? Apakah undang-undang TNI saja, undang-undang terorisme saja? Tidak. Semua undang-undang harus diperhatikan. Tidak boleh kemudian menafikan undang-undang yang lain, karena pengaturan keterlibatan militer juga diatur di peraturan yang lain. Kemudian lanjut, nah kalau kita baca di undang-undang yang kita akan tadi Subairi bahas, di Undang-Undang 5 2018, di 431-nya di sana jelas bahwa tugas TNI dimasukkan ya. Tadi mungkin Pak Amir akan mencatat, seingatku juga YLBHI dulu dengan koalisi masyarakat sipil sangat keras kita dulu 2017-18 ini mengomentari, memberikan masukan, menjaga agar ini sesuai dengan koridor yang ada gitu. Dan ini hasil kompromi politik yang ada gitu ya di undang-undang ini. Dan dia masuk OMSP. Dan undang-undang OMSP atau perbantuan sendiri sampai sekarang belum ada. Jadi problemnya tadi yang Mas Subairi sebutkan. Jadi ada OMSP, ada perbantuan, tapi undang-undang perbantuannya sendiri bagaimana? Jadi penyelesaiannya seperti yang kita lihat seperti biasa, ini sektoral. Sifatnya isu per isu gitu. Padahal undang-undang TNI yang sudah sangat lama dibuat 2004 sampai sekarang turunannya diharapkan nggak dibuat-buat gitu. Termasuk tadi yang Subairi sampaikan tadi di bawah saya jelas juga bagaimana misalnya terkait peradilan, terkait dengan criminal justice system. Kalau ada pelanggaran bagaimana? Undang-undang memandatkan ada perbaikan reformasi peradilan militer, tapi sampai sekarang belum ada gitu. Itu pertanyaan penting. Dan di situ dijelaskan bahwa dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tupoksi TNI. Ketentuannya ya itu lebih banyak dalam Perpres dan berkonsultasi dengan DPR. Makanya di Perpres ini kenapa pemerintah sudah menyerahkan ke DPR. Nah, di sini juga kalau kita lihat baca undang-undang yang lain, di undang-undang TNI jelas di sana. Apa tugas TNI? Tugas TNI salah satunya adalah membantu kepolisian. Jadi kalau kemudian kita menempatkan tindak pidana terorisme ya membantu kepolisian, harus dibilang begitu. Kecuali di dalam negeri ya, kecuali di luar negeri misalnya, nanti kita baca di bawahnya. Ketika misalnya kepolisian sudah membutuhkan pada wilayah-wilayah tertentu, pada kapasitas yang memang misalnya dia di luar batas yang misalnya butuh gerilya hutan dan lain-lain gitu ya, kayak nanti Tilong Balak misalnya. Seperti itu ya, pada kapasitas itulah kemudian tentara membantu, TNI turun tangan gitu. Nah, di undang-undang yang baru yang kita harus baca, di Undang-Undang 3 2020 tentang pertahanan negara, di sana juga ada
kira-kira masukan atau frasa yang mengatur soal ini. Di penjelasan pasal 7 ayat 2 misalnya, aksi teror bersenjata yang dilakukan jaringan terorisme internasional. Ya, kemudian bereskalasi tinggi, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Jadi levelnya kapasitas di sini kalau kita baca baik dari undang-undang terorisme, undang-undang TNI, undang-undang pertahanan negara, kapasitas pelibatan TNI itu untuk kepentingan pertahanan. Jadi kita harus lihat konsisten, banyak undang-undang seperti itu gitu. Nah, mari kita lihat bagaimanakah Perpres yang beredar. Ini yang saya dapatkan sekitar bulan April dan Mei, bulan yang lalu ya. Saya nggak tahu kalau ada perubahan. Saya mengomentari, saya memberikan catatan atas Perpres yang beredar di bulan April dan Mei tahun yang lalu gitu. Tahun ini 2020. Nah, kalau kita baca secara menyeluruh gitu ya, kami memberikan catatan bahwa Perpres ini mengancam kehidupan HAM di Indonesia. Karena apa? Memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada TNI. Terus terang kami melihat ini sebuah ancaman gitu. Apalagi nggak diikuti oleh mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum. Kalau misalnya ada aparat kepolisian yang melakukan tindakan misalnya ya dia salah, kejahatan dan lain-lain berlebihan, itu kan bisa kita sidangkan. Banyak aparat disidangkan di peradilan pidana, orang bisa memantau semua gitu ya. Nah sekarang kalau aparat militer dia di mana? Peradilan militer. Kita sudah memantau dan lain-lain. Jadi ini seperti bayangan saya seperti cek kosong. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak warga negara ya di dalam negeri di Indonesia, mekanisme pertanggungjawabannya nggak jelas. Dia masuknya peradilan militer gitu. Dan kemudian di sini ada istilah nih di pasal 3 ya. Ada istilah kewenangan fungsi penangkalan. Nah, fungsi penangkalan ini kalau kita baca isinya itu sangat luas. Itu dengan operasi intelijen, operasi teritori, operasi informasi, bahkan ada operasi lainnya. Apa arti kata operasi lainnya? Nggak rinci. Dalam hukum semakin dia kemudian karet, multitafsir. Kalau kita baca disertasinya Pak Mahfud gitu ya, itu potensi digunakan seluas mungkin. Dan dia bisa melanggar konstitusi dan hak asasi manusia gitu. Kalau kita baca disertasinya Pak Mahfud, ada istilahnya produk hukum yang otoriter. Ciri-ciri otoriter adalah diantaranya dia karet gitu, di halaman 6 bukunya Pak Mahfud. Dan istilah penangkalan itu nggak dikenal di undang-undang yang menjadi mandat dari Perpres ini. Di Undang-Undang 5 2018 ini nggak ada istilah penangkalan. Yang ada di sana adalah bahasanya pencegahan dan dikoordinasikan oleh BNPT. Dan di Perpres pasal 7 TNI kemudian diberikan kewenangan oleh pencegahan. Nah ini gimana? Antara undang-undang yang memandatkan pencegahan ke BNPT gitu ya, dan di sana nggak ada bahasa penangkalan, di sini dimandatkan kepada TNI. Dan kemudian nanti saya tambahkan lagi di bawahnya BNPT juga hilang gitu. Ditambah lagi kata penangkalan yang penangkalan definisi di sininya juga operasi lainnya nggak jelas maksudnya seperti apa. Kemudian dengan kejahatan alasan kejahatan terorisme militer juga kalau kita baca Perpres ini itu yang bukan bagian dari aparat penegak hukum dapat melakukan fungsi penindakan secara langsung dan mandiri. Jadi bahasanya di sini. Ini yang berbahaya. Dia mandiri, dia sendiri bisa langsung menindak gitu. Dan di dalam negeri. Kenapa ini berbahaya? Berbahaya karena dia akan merusak mekanisme criminal justice system gitu. Kan kalau pidana kan jelas, dia penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian dia ke ke persidangan, jelas arahnya. Ujungnya kemudian pembinaan di lapas gitu ya. Nah, kalau demikian, kalau nggak jelas masuk ke sini, dia berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM yang tinggi. Dan tentu dalam area tugas-tugas negara dia akan menimbulkan tumpang tindih antara tugas penegak hukum ya dengan militer gitu. Nah, secara prinsip sebenarnya kami juga sebenarnya tidak mengelak bahwa TNI bisa dilibatkan. Ya bisa, di undang-undang memungkinkan mengatasi kejahatan terorisme, tapi ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri. Apa? Pembajakan pesawat di luar negeri, operasi pembebasan WNI di luar negeri itu membutuhkan kapasitas TNI gitu. Itu dimungkinkan. Kita nggak menolak secara seluruhnya, tapi ada prinsip yang kita batasi gitu ya. Nah, kalau di dalam negeri sifatnya hanya perbantuan kepada penegak hukum. Dilakukannya kalau kapasitasnya tidak mampu lagi mengatasi eskalasi yang tinggi dan pelibatan harus melalui keputusan balik negara. Nah, ini definisi balik negara ini kita baca nanti di undang-undang seperti apa.
Apakah hanya presiden yang dibilang Zubairi atau juga dengan DPR? Kalau undang-undangnya menyebutkan harus dengan DPR, bukan hanya dengan presiden saja. Itu bahasa undang-undang. Dan dalam operasinya menjadi kendali bawah operasi aparat hukum. Tidak berdiri sendiri, tidak operasi mandiri gitu ya. Kemudian juga kalau menurut kami, penangkalan dan pemulihan, karena TNI alat pertahanan negara, maka fungsi-fungsinya baiknya ya diserahkan kepada lembaga lain, BNPT, ada Kemenak, ada Kemendikbud dan lain-lain di sana. Jangan TNI masuk ke penangkalan dan pemulihan gitu. Dan di sini juga, nah yang tadi saya bilang ini yang apa itu politik negara, Raperpres bertentangan dengan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Kalau di pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI jelas. Keputusan politik negara itu apa? Keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama DPR. Jadi kalau mau melibatkan TNI boleh, ya kan? Presiden membuat keputusan bersama DPR dikonsultasikan, dan di Raperpres ini hanya disebutkan Kepres saja tanpa konsultasi ke DPR. Jadi ini turun lagi dibanding undang-undang TNI itu sendiri. Harusnya menggunakan undang-undang TNI yang dia mengacu konsultasi ke DPR. Nah, kalau kita baca di pasal 5-nya, ini gradasi semakin jauh. Ketentuan mengenai tindak lanjut operasi atau penangkalan dan lain-lain ditetapkan oleh Panglima. Jadi dari undang-undang turun ke Perpres, turun ke Panglima lagi. Ada berpotensi nih, jauh. Di undang-undang tadi misalnya melibatkan DPR, turun ke Kepres, turun lagi ke Panglima gitu. Ini gradasinya semakin jauh. Kita melihat bagaimana ada rangkaian yang seperti ini, gradasi menurun. Termasuk yang juga nggak kalah penting penggunaan anggaran dasar dan sumber lain di luar APBN. Ini ada APBN, APBD, ya kan, dan sumber pendanaan lain. Nah, kalau kemudian penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat, bagaimana mungkin misalnya menggunakan APBD, padahal TNI anggaran terpusat dari nasional, bisa menjadi problem akuntabilitas. Jadi potensial juga terjadi penyimpangan dan menimbulkan beban anggaran baru di daerah. Daerah sudah berat, diminta juga anggarannya APBD untuk anggaran TNI. Ini berat tentu buat daerah ya. Dan hilangnya peran BNPT. Jadi kami tidak melihat dalam Raperpres ini disebutkan tuh BNPT. Padahal jelas BNPT di sana disebutkan fungsinya adalah pusat analisis, pengendalian krisis, dan juga fasilitas buat presiden untuk menentukan kebijakan dan langkah penanganan krisis. Jadi jelas strategis sekali fungsinya ini. Koordinasi dan lain-lain ya. Ini penting dan kita tidak melihat ini disebutkan dalam Raperpres ini. Dan sebaiknya juga kita sebenarnya kalau mau gimana Nur? Ya refleksi tinombala lah. Bagaimana refleksi tinombala? Bagaimana pelibatan TNI? Dalam konteks yang lebih luas ya, perlu dilakukan kajian dan pengembangan lagi terhadap tugas-tugas TNI dalam mengatasi terorisme. Apa itu yang penting? Sinergitas. Jadi bagaimana sinergitas dibahas dengan baik, dan itu bisa muncul kalau adanya goodwill. Political will yang kuat oleh politik negara, bagaimana memfasilitasi dan mendorong sinergi ini terjadi. Dan kalau kita ingat bagaimana sebenarnya Huntington 93 dia bilang bahwa militer direkrut, diorganisasikan, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan perang. Militer modern itu seperti ini sekarang gitu ya. Dan ini dokumen negara loh. Kita masih ingat mungkin TAP MPR 1098, bagaimana misalnya evaluasi arah bangsa kita ini sudah sangat luar biasa besar pada waktu itu. Jadi catatan-catatan tentang penempatan militer, penempatan sipil di mana, penempatan APH di mana, itu jelas sudah catatannya banyak gitu. TAP MPR 6, bahwa TAP MPR 7, kemudian bagaimana konstitusi juga mengatur. Jelas ada perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Nah, tadi yang Mas Subari bilang jangan sampai kemudian peran-peran ini ditarik kembali ke masa sebelum reformasi. Ditarik kembali ke masa sebelum perubahan Undang-Undang Amandemen Dasar 45 gitu. Itu hati-hati kita menempatkan karena politik negara sudah berubah. Kita harus mengacu ke Undang-Undang Dasar sebagai payung tertinggi yang memberikan guidance kita semua bagaimana bernegara sekarang gitu. Dan bagaimana konsideran Undang-Undang TNI juga menyebutkan bahwa politik negara kepentingannya apa, mengacu pada nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional yang diratifikasi. Jelas TNI sangat terikat oleh undang-undang yang diratifikasi juga gitu. Termasuk tadi yang saya bilang di sini jelas di pasal 65 dan 76 ada mandat untuk mereformasi peradilan militer. Bagaimana ini juga sampai sekarang PR yang belum terwujud, DPR bagaimana ini pemerintah nih? Nggak selesai juga nih bahas undang-undang ya kan. Nah, rekomendasi kami apa? Yang pertama,
DPR dan pemerintah perlu menarik kembali lah Perpres yang ada ini, perlu dirumuskan kembali draft yang ada dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perguruan tinggi, masyarakat sipil yang selama ini bekerja pada isu-isu CVA dan lain-lain ya. Dan yang kedua sangat dibutuhkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi. Banyak undang-undang tadi yang saya bilang bagaimana ini supaya nggak tumpang tindih, bagaimana mengadopsi semua gitu. Dan sebaiknya juga segera menyelesaikan RPP turunan tentang bagaimana pembatasan tersebut agar tidak jelas. Dengan begitu juga misalnya juga ada RAN pencegahan ekstremisme gitu. Nah ini bagaimana ini diselesaikan dulu, jangan kemudian dikerjakannya bagian ujungnya Perpresnya ini. Kenapa terburu-buru di sini? Kenapa ada yang lebih penting, lebih urgent yaitu diselesaikan dulu agar nggak tumpang tindih. Demikian Mas Gibran dari saya. Terima kasih atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isnur, sangat menarik tentunya poin-poin yang tadi disampaikan oleh Mas Isnur soal bagaimana kalau keterlibatan TNI begitu ya dalam hal pemberantasan terorisme. Tadi juga Mas Isnur, saya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Mas Isnur soal bagaimana sebenarnya TNI itu kalau operasi militer ya sebenarnya kalau kita lihat lebih baik pemberantasan terorismenya untuk ke luar negeri bukan ke dalam negeri karena ada beberapa hal yang ditakutkan begitu bisa saja dilanggar dalam hal operasi militer yang dilakukan oleh TNI. Terima kasih Mas Isnur. Selanjutnya saya mau mempersilahkan pembicara selanjutnya yaitu Pak Amiruddin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amiruddin. Ya, selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, kalau kita lihat tentunya ini kan untuk soal melihat Perpres pelibatan TNI dalam konteks penegakan HAM begitu ya. Bagaimana sih Anda melihat dari kacamata Anda, Pak Amir? Baik, terima kasih Bung Gibran. Selamat siang, selamat sore, saudara semua. Ini jam ngantuk ini. Saya sebenarnya ngantuk ini. Kenapa? Ngopi Pak, ngopi. Pagi-pagi tadi beladang sampai siang. Karena Bung Gibran yang ngajak diskusi Sabtu-Sabtu siang jam segini. Baik, apa yang disampaikan? Saya tidak buat seperti Isnur tadi ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap ya. Karena saya jarang ngomong pakai PowerPoint. Jadi begini, tadi Isnur sudah menyampaikan ya banyak hal dari segi, saya mau katakan yang disampaikan Isnur itu kan dari segi tata aturan atau tertib dalam membuat satu produk hukum, kira-kira begitulah ya yang disampaikan di Isnur tadi. Tertib itu artinya menimbang segala aturan yang sudah ada dan menghitung resiko-resikonya sehingga setiap aturan yang dibuat bisa dihitung juga mitigasinya akan seperti apa, kira-kira begitu. Terutama dari segi hak asasi manusia ya. Nah, saya nggak akan mengulangin itu, ya, tapi saya mau ajak teman-teman juga berimajinasi dalam melihat satu masalah gitu ya. Nah, pertama poin saya begini, mengapa ketika draft Perpres ini pelibatan TNI ini dalam menangani masalah terorisme ini menjadi kontroversi ya, sama. Nah, saya ingin katakan begini, yang jadi problem hari ini dalam produk perundang-undangan ya, dia sesungguhnya adalah produk politik yang berhenti. Jadi sekali lagi saya katakan, sebuah produk perundang-undangan, dia sesungguhnya adalah politik yang berhenti. Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena undang-undang adalah produk politik. Kalau sebuah produk undang-undang tidak mampu menghentikan politik, berarti dia tidak atau belum menjawab permasalahan. Gitu ya. Nah, jadi dengan kacamata seperti itu, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya ingin katakan bahwa sepertinya dalam menghadapi problem terorisme hari ini dengan segala variannya, ya, ada saling tidak percaya tumbuh di tengah masyarakat.
Nah, ketidakpercayaan itu tumbuh karena mungkin sampai hari ini ya tidak terjelaskan ya, apa tantangan pokok yang sedang dihadapi itu. Sampai hari ini tidak terjelaskan itu dengan baik. Sehingga akibatnya Bung Isnur tadi segala yang dia sampaikan semuanya kan penuh dengan kecurigaan itu. Kecurigaan yang dasarnya adalah tipisnya rasa saling percaya. Dan itu penting dalam demokrasi kita, karena kekuasaan itu harus dicurigai terus dalam demokrasi. Ketika kekuasaan tidak dicurigai, berarti Anda sudah berhenti berdemokrasi. Ya. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua juga ingin saya sampaikan, mungkin sampai hari ini tidak terlalu banyak dari kita yang juga mengikuti problem dari terorisme ini. Ya. Ancaman besarnya apa? Sesungguhnya apa yang diancam oleh terorisme ini? Ya. Nah, ketika itu tidak mampu didefinisikan, atau tidak mampu dikalkulasi, atau diformulasikan oleh pihak-pihak yang diberikan kewajiban untuk menangani itu, dan tidak mampu juga dikomunikasikan dengan baik kepada publik, ya. Nah, sakwa sangka selalu ada. Ya. Nah, maka dari itu, apalagi tantangan hari ini, ya, di mana orang bisa beropini apa saja, sehingga sakwa sangka mudah berkembang, ya, hoax mudah menyebar, dan segala hal. Nah, saya berpikir bahwa dalam kerangka ini mengatasi persoalan-persoalan sakwa sangka itu semestinya, ya, semestinya ini baik pemerintah maupun DPR, ya, mengundang banyak pihak, membicarakan ulang masalah ini, sampaikan tantangan dan ancamannya apa, sehingga kita perlu mengambil langkah seperti yang ada di dalam Perpres itu. Nah, selama itu tak terjelaskan, apapun bunyi Perpres itu, saya yakin Isnur pasti tolak itu. Kenapa? Karena nggak dapat itu loh. Apa sih ancamannya? Ya, nah, itu. Nah, oleh karena itu memang kita butuh ya, informasi yang agak lebih utuh tentang dinamika, perkembangan, dan tantangan dari aksi-aksi teror di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat hanya dari satu sisi. Gitu. Nah, yang ketiga, saya masuk kepada soal bagaimana TNI dilibatkan. Poin saya pertama begini, apapun, ya, ini perlu diingat oleh teman-teman semua, ya, kita bukan menolak TNI-nya untuk mengatasi terorisme. Saya tidak menolak TNI dalam mengatasi terorisme. Tapi saya ingin katakan adalah kapan dan di mana, dalam situasi apa TNI harus masuk. Nah, itu yang tidak atau belum tampak dalam Perpres ini. Ya. Ya. Di mananya? Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti menggunakan alat yang tepat pada saat yang tepat. Nah, kalau tidak, seperti yang disampaikan Isnur tadi, ya, akan bisa menjadi menyimpangi aturan-aturan yang ada. Jika tidak tepat pada tempatnya dan alatnya yang tepat juga. Nah, oleh karena itu, saya ingin katakan bahwa terorisme adalah persoalan serius dunia hari ini, termasuk Indonesia. Kita tidak bisa berkompromi dengan tindakan-tindakan terorisme. Itu penting. Menyatakan itu penting untuk menunjukkan sikap kita kepada terorisme. Tapi cara mengatasinya juga adalah penting supaya dia tidak menjadi destruktif kepada hal-hal yang bukan bagian dari terorisme itu sendiri. Nah, maka dari itu saya ingin katakan kalau Perpres ini, kalau pasal per pasalnya dibahas, buat saya udah nggak penting. Ya. Yang penting dibahas itulah substansinya apa nih, sehingga pasal-pasalnya menyesuaikan dengan itu. Nah, saya ingin katakan begini, Indonesia pernah punya pengalaman, ya, kapalnya dibajak, kapal Indonesia dibajak di salah satu di Afrika sana, itu kita pakai TNI untuk membebaskannya. Ya, itu satu contoh nyata itu. Ya. Nah, sekarang ini, ya saya katakan, sekarang ini yang mesti diformulasikan itu kapan dan di mana TNI itu mesti terlibat. Ya. Sehingga dia juga mengacu kepada rule of engagement yang harus dibuat. Kalau tidak ada aturan pelibatannya, juga tidak bisa. Karena kemungkinan besar
terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, maka dari itu tantangannya apa ke depan? Saya ingin mengatakan bahwa TNI ya, dalam rumusan besar bisa dilibatkan dalam menghadapi terorisme atau tindakan teror ya dalam rangka apa? Ya, yaitu penindakan. Ya. Ketika ya, saya mengatakan ketika alat lain atau unsur negara lain tidak mampu atau kurang mampu menghadapi aksi teroris. Nah, mampu, tidak mampu, dan kurang mampunya itu mari kita diskusikan. Ya. Nah, itu tadi yang saya katakan TNI itu terlibat. Ya. Nah, oleh karena itu, terakhir dari saya, yang keempat poin saya adalah memang Bung Gibran, dalam rangka kita konsisten pada konstitusi kita, melindungi hak asasi manusia, ya, dan undang-undang hari ini penanganan teror dan terorisme di Indonesia didasarkan pada tindak pidana. Ya, ingat ya, pada undang-undang tindak pidana. Karena teror dimasukkan sebagai tindak pidana di Indonesia. Nah, pertanyaan konseptualnya adalah, ya, kalau kita melibatkan TNI, apakah dia dalam rangka bagian menegakkan hukum pidana, atau seperti yang saya katakan tadi, dalam rangka penindakan terhadap ancaman terhadap negara, ya, atau apa, keamanan publik, atau yang mana? Itu semua bisa kita diskusikan. Sehingga kekhawatiran Isnur tadi, ya, soal hak asasi manusia dan apa, due process of law bisa berjalan dengan baik, itu memang ditempatkan di wadah yang tepat. Nah, kalau campur aduk, ya, di situ kita akan sulit nanti mengontrolnya, gitu ya. Dan juga akan sulit meminta siapa yang bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau seperti tadi saya katakan, itu jelas ruang-ruangnya, siapa bertindak di mana, prosesnya jelas, proses tanggung jawabnya juga jelas, kontrolnya juga bisa dipastikan ada. Nah, dengan demikian kita di Indonesia memiliki, kalau saya mengatakan memiliki daya atau kekuatan yang memadai dalam menanggulangi, mengatasi, dan menindak aksi-aksi teror dan terorisme. Ya. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan diskusi sore ini. Nah, sehingga memang kita membutuhkan ruang. Ya. Saya belum tahu, karena saya belum pernah diajak, ya. Belum tahu apakah Komisi 1 atau Menko Polhukam atau kantor staf presiden atau Panglima TNI sendiri yang akan mengajak duduk bicara nih. Ya, kalau saya ditanya, formal saya akan katakan, ya, oleh mereka yang tadi saya sebut, kalau saya ditanya, saya katakan, saudara-saudara seperti Mas Isnur mesti diundang lebih banyak untuk berdiskusi. Ya. Sehingga apa? Sehingga semua pikiran itu bisa disampaikan dan itu digodok oleh mereka yang berkewajiban untuk menggodoknya itu, sehingga Perpres ini betul-betul memiliki daya tangkal yang cukup. Gitu, ya. Kalau tidak, dia nanti ada di atas kertas, nggak bisa juga menjadi daya tangkal. Ya. Nah, mungkin itu Bung Gibran, ya, namamu bagus sekali, Muhammad Gibran. Terima kasih. Semoga itu tadi yang saya sampaikan tidak membuat Anda tambah ngantuk. Gitu. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amiruddin Al-Raham, Komisioner Komnas HAM, gitu ya. Kita tadi berbicara, Pak Amiruddin sudah memberikan gambaran seperti apa tentunya TNI bisa dilibatkan dalam penindakan ketika alat lain atau unsur negara lainnya ini tidak mampu mengatasi terorisme. Itu saya garis bawahi. Nanti kita akan berdialog lagi, berdiskusi lebih panjang lagi dengan beberapa teman-teman. Kalau ada pertanyaan, selanjutnya saya mau ke pembicara selanjutnya. Saya mau kalau Pak Usman Hamid sudah hadir, boleh mungkin kita ke Pak Usman. Tapi kalau belum, saya ke pembicara selanjutnya dulu. Oke, nampaknya Pak Usman Hamid belum masuk begitu bergabung bersama kita. Saya mau ke Mas Muhammad Haripin terlebih dahulu. Mas Muhammad Haripin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Muhammad Selamat Haripin. siang.
Selamat siang juga ya pengamat militer dari LIPI, Mas Muhammad Haripin. Kalau kita lihat ini ya, sejak tahun 1998 tentunya, ini kita sudah ada kan yang namanya pemisahan tugas dan juga wewenang antara TNI dan juga Polri. TNI sebagai alat pertahanan, lalu Polri itu sebagai instrumen negara untuk menjaga keamanan tentunya, menciptakan ketertiban dan juga penegakan hukum. Kalau misalnya TNI dilibatkan dalam menangani terorisme di Indonesia, dan khususnya pandangan Bapak seperti apa nih untuk kalau misalnya TNI dilibatkan dalam hal penanganan terorisme di Indonesia? Apa dampak plus minusnya kalau misalnya TNI dilibatkan begitu dari aspek tata kelola penanganan terorisme, dari kacamata Anda seperti apa? Iya, baik Mas. Nanti saya juga akan coba pakai ini ya alat bantu ya untuk menjelaskan Boleh. materi yang Share screen gitu ya, Mas? iya share screen ya. Yang pertama ya tadi sudah dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya ya, bahwa tadi oleh Mas Isnur sudah digali juga ya katakanlah bolong-bolongnya dari draft Perpres yang sekarang ini beredar ya sejak bulan Mei lalu itu gitu, dari tugas peran-peran yang dimiliki oleh TNI berdasarkan draft Perpres itu gitu, dari penangkalan, pencegahan, pemulihan dan sebagainya gitu. Kemudian tadi juga Bang Amir juga sudah membahas juga ya tentang perlunya proses deliberasi yang lebih luas sebetulnya untuk bisa merancang arsitektur arsitektur pengelolaan kontra terorisme itu sendiri, maupun juga arsitektur keamanan nasional gitu. Jadi kalau kita bercermin kepada tugas TNI itu sendiri, itu tadi seperti sudah disinggung, ada dua ya berdasarkan Undang-Undang 34 2004 itu. Jadi ada operasi militer perang menghadapi ancaman agresi, pelanggaran wilayah dan sebagainya, dan yang kedua itu adalah operasi militer selain perang itu, OMSP itu. Jadi ada 14 kegiatan. Dan di dalamnya itu memang ada poin tentang kontra terorisme itu di pasal 7 itu. Jadi dijelaskan juga bahwa memang TNI punya peran untuk terlibat dalam penanggulangan atau mengatasi atau pemberantasan terorisme. Nah tentu saya sepakat bahwa yang menjadi masalah itu adalah kita spesifik sekarang kepada draft Perpresnya itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana di situ TNI berdasarkan draft itu memiliki peran yang komprehensif gitu. Jadi dari sisi penangkalan, menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, sampai informasi lainnya. Gitu. Informasi lainnya itu juga yang ya siapa yang bisa menentukan itu gitu, siapa yang bisa memeriksa akuntabilitas atau transparansi dari penangkalan, operasi penangkalan lainnya itu gitu. Dan apa bentuk operasinya itu menjadi masalah. Dan lanjut lagi ke masalah penindakan juga sama ya di situ juga, karena kalau kita lihat kan untuk poin penindakan juga di pasal 9 itu kan ditulis ya bahwa barusan sudah dibahas ya bahwa penindakan itu dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Polri gitu. Nah, jadi penindakan ini mesti dikonsultasikan dengan Polri gitu. Nah, tapi di ayat berikutnya itu adalah ada istilah yang berbeda gitu. Bahwa karena di pasal itu kan dibilang bahwa ini adalah ancaman bereskalasi tinggi gitu. Nah, dinyatakan bahwa penentuan eskalasi tingginya itu dilakukan bersama-sama dengan Polri gitu. Jadi yang penindakannya berkoordinasi, tapi penentuan eskalasi ancamannya dilakukan bersama-sama gitu. Nah, jadi membayangkan katakanlah tadi ajakan Bang Amir tadi berimajinasi gitu ya. Jadi dengan konstruksi legal yang ada sekarang gitu, jadi mungkin ada skenario di mana bahwa memang kecurigaan atau kekhawatiran gitu ya bahwa TNI itu bisa bertindak secara unilateral, bertindak sepihak dalam melakukan operasi penindakan, itu sah adanya gitu, kekhawatiran itu. Karena dia hanya dalam tanda kutip sekadar berkoordinasi ya. Berkoordinasi itu kan saya mau melakukan ini nanti Anda tahu ya gitu dan sebagainya gitu.
Sedangkan yang ayat berikutnya tentang penentuan eskalasi ancaman bahwa itu dilakukan bersama-sama dengan Polri, yang menjadi pertanyaan adalah sifat dari penentuan eskalasi tinggi itu sendiri gitu, atau sifat dari proses mekanisme penentuan keputusannya gitu. Apakah eskalasi tinggi itu ditentukan secara musyawarah mufakat? Jadi baik TNI, Polri, BNPT, dan kementerian terkait harus duduk sama-sama dan sepakat ini eskalasi tinggi atau bukan. Ya, baru TNI boleh ikut penindakan katakanlah. Atau ada aktor yang memiliki hak veto gitu. Jadi misalkan satu peristiwa, misalkan peristiwa X gitu. Ini peristiwa ini menurut si aktor TNI eskalasi tinggi, tapi menurut Polri itu bukan eskalasi tinggi. Nah, dalam situasi yang katakanlah deadlock ini, ya bagaimana memecahkannya? Dan Perpres ini tidak menjelaskan apa mekanisme katakanlah mekanisme penyelesaiannya gitu jika ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, itu dari sisi kerangka ini ya, kerangka legal draft Perpres itu sendiri gitu. Nah, cuman dalam hal ini saya ingin mencoba bicara soal ini ya, soal berkaitan sebenarnya lebih berkaitan dengan studi riset saya sendiri gitu, bahwa kelihatan ya cuman satu halaman saja. Oke, jadi sebetulnya kalau saya sebetulnya tertarik melihat draft Perpres ini secara longitudinal ya. Jadi seperti tadi dibahas juga bahwa ini sudah di draft Perpres ini di tahun 2016. Kemudian debat lagi 2018 karena pengesahan Undang-Undang 5 2018 itu. Tapi sebetulnya sendiri kan perdebatan soal OMSP, perdebatan soal pelibatan TNI, perbantuan TNI, itu kan sudah berlangsung bahkan sejak awal tahun 2000-an gitu. Jadi juga tadi juga disinggungkan soal dibutuhkannya urgensinya regulasi atau undang-undang perbantuan dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya tema yang terus berulang dan tidak tuntas gitu. Nah, tapi khusus tentang terorisme ini memang kalau kita melihat dari draft Perpresnya sendiri maupun juga secara umum gitu ya, saya melihatnya secara umum, maksudnya kita melihat aktor keamanan atau militer itu sebagai bagian dari kehidupan negara atau kehidupan politik, itu memang mengalami perubahan perspektif gitu dalam melihat ancaman terorisme itu sendiri gitu. Nah, dari situ nanti mungkin yang bisa saya tawarkan tadi dari ajakan dari Mas Zubairi tadi ya, mungkin jika ada ide atau apa yang mungkin bisa kita tawarkan dari forum ini adalah tentang ancaman dan terorisme itu gitu. Nah, sebetulnya apa yang berubah gitu. Jadi emang kelihatannya dari sisi aktor keamanan sendiri, dari militer sendiri ada ini ya, melihat ancaman terorisme itu begitu besar, begitu gawat, dan harus ditanggulangi sesegera mungkin gitu. Jadi pada tahun 2002 bom Bali 1, kemudian rangkaian teror sebelumnya itu sampai katakanlah bahkan penanggulangan Jaya Marriott 2009 dan sebagainya pun itu masih didominasi oleh Polri atau Densus 88 gitu. Tapi kita melihat bahwa perspektif atau persepsi bahkan atau pandangan terhadap terorisme itu memang mengalami perubahan yang dalam ketika tahun 2014 gitu, terutama dengan kemunculan ISIS ya, atau IS Islamic State di Irak dan Suriah itu gitu. Dan juga kita melihat bagaimana pengaruh ISIS ini tidak hanya ada di wilayah Timur Tengah, tapi juga memang ada dampaknya bagi kawasan Asia Tenggara gitu. Jadi kita juga tahu kan pada tahun 2004-2015 juga ada konflik bersenjata dalam skala tinggi di negara tetangga kita di Filipina ya, di wilayah Marawi sana gitu, di mana kelompok pemberontak yang sudah ada kemudian terpapar atau katakanlah mendapatkan dukungan dari kelompok IS di Irak dan Suriah dan akhirnya bisa menguasai satu kota gitu, dan yang terjadi adalah peperangan kota. Jadi di mana militer Filipina itu terlibat langsung memerangi kelompok pemberontak atau kelompok teroris itu di sana gitu. Belum lagi juga ada bantuan dari negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat gitu. Nah, ini adalah perkembangan kawasan yang
sudah pasti dipelajari oleh militer di Indonesia gitu. Dan juga ada kemungkinan bahwa peristiwa serupa bisa jadi terjadi di negara kita juga gitu. Lagi pula kalau kita bicara soal sejarah katakanlah kekerasan bersenjata, sejarah konflik, kita juga mengenal kita juga memiliki catatan panjang juga gitu. Di Aceh misalkan, di Papua, di Poso, ya terakhir operasi Tinombala melawan kelompok MIT pimpinan Santoso yang sampai sekarang masih berlangsung gitu. Nah, jadi ada semacam langkah antisipasi dari tentara itu sendiri gitu. Untuk menghindari itu kita lebih baik mengambil langkah-langkah preventif gitu. Nah, tapi dalam konteks itu memang problemnya adalah selain ada perubahan persepsi itu, tapi yang di sisi lain juga ada perubahan pandangan juga, perubahan sikap juga gitu, bahwa aktor militer itu sekarang ini kian hari kok tampaknya kelihatan kian alergi ya menjadi tenaga perbantuan gitu. Jadi ini juga kita bisa pantau misalkan dari beberapa publikasi dari TNI sendiri gitu, bahwa dengan berlandaskan kepada Undang-Undang 3 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang 34 2004 tentang TNI gitu, menjelaskan bahwa di situ ancaman terorisme bersenjata dan sebagainya itu ditangani oleh TNI sebagai komponen utama. Nah, dan pola pandang ini yang betul-betul secara jelas tercermin dalam draft Perpres yang sekarang kita bahas ini gitu. Jadi satu memang ada perbedaan atau katakanlah pergeseran pandangan memahami terorisme itu sendiri, seberapa besar skala ancamannya, sumbernya, metode serangannya, tapi di sisi lain juga TNI semakin tidak mau juga menjadi kekuatan perbantuan khususnya dalam terorisme ini gitu. Nah, saya melihat memang ada 4 alasan katakanlah gitu. Kenapa TNI kelihatannya enggan menjadi kekuatan perbantuan dalam misi kontra terorisme. Jadi yang pertama seperti tadi saya sebutkan, memang kalau ada alasan legal katakanlah demikian ya. TNI melihatnya bahwa memang kerangka hukum di Indonesia mengizinkan kok kalau kita memang langsung melakukan operasi penangkalan, penindakan maupun pemulihan gitu. Nah, ini tentu dengan bisa dikritisi misalkan melalui pemaparan dari Mas Isnur tadi ya. Itu kita lihat ada perbedaannya. Tapi yang kedua juga ada alasan strategis. Seperti saya bilang tadi bahwa ada pertimbangan perkembangan dari terorisme itu sendiri yang kita sebagai publik memang tidak tahu gitu. Tapi di sisi TNI, aktor keamanan, dilihat bahwa ancaman ini jika tidak diantisipasi dari dini, jika tidak dipersiapkan TNI untuk maju, ancaman ini bisa menimbulkan dampak yang sangat destruktif bagi masyarakat Indonesia gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga yang saya pikir secara samar-samar katakanlah demikian ya, itu juga sulit untuk dipungkiri bahwa ada juga alasan kompetisi pengaruh politik di antara aktor keamanan ya. Ini sebuah pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan ya dari awal reformasi sampai sekarang ini gitu. Kemudian yang keempat adalah juga ada alasan kultural mungkin, atau alasan psikologis dari sisi kelembagaan aktor militer itu sendiri maupun dari personel para elitnya gitu, bahwa mereka menolak atau sungkan untuk menjadi kekuatan cadangan, untuk menjadi sekadar pendukung atau menjadi pemadam kebakaran gitu. Nah, jadi memang alasan-alasan ini yang saya pikir memang terekspresikan secara jelas dalam draft Perpres yang ada sekarang, bagaimana aktor militer itu mencoba menunjukkan atau memanifestasikan posisi barunya dalam melihat ancaman terorisme gitu. Dan posisi barunya itu memang terlihat powerful gitu, bahwa kita harus bisa memiliki peran yang lebih daripada periode-periode sebelumnya gitu. Nah, dalam konteks itu sebetulnya apa yang bisa kita tawarkan adalah menyambung tadi dua pembicara sebelumnya itu. Jadi draft Perpres itu adalah satu hal, kemudian juga OMSP adalah hal lain, perbantuan hal lain gitu, tapi juga sebetulnya pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan itu adalah di Indonesia ini kan kita memang belum memiliki sistem, mekanisme atau prosedur di mana
negara dan aktor non negara atau masyarakat itu kita memang bisa membicarakan, katakanlah demikian, atau mendiskusikan atau ada forum deliberasi penentuan yang namanya ancaman gitu. Ancaman itu apa bagi negara ini gitu. Dan bagaimana menanggulanginya gitu. Nah, karena saya pikir poin itu jika kita tidak memiliki prosedur, mekanisme atau lembaga atau katakanlah wadah di mana aktor negara dan non-negara bisa mendiskusikan secara serius apa itu keamanan atau juga keamanan nasional gitu. Masalah-masalah menyangkut tentang perbantuan, derajat pelibatan TNI atau katakanlah perbantuan TNI atau pada posisi apa TNI itu bisa dilibatkan, diterjunkan, dimobilisasi, itu akan terus muncul gitu. Jadi yang ada sekarang ini adalah memang kita ini melihat bahwa ada sebuah dokumen yang diharapkan katakanlah oleh pemerintah maupun oleh DPR ya, publik bisa setuju gitu dengan draft Perpres itu, meskipun sekarang di DPR pun masih kelihatannya masih terkatung-katung ya gitu. Tapi sebetulnya pandangan kita sendiri ke depan, pandangan kita sendiri untuk situasi lingkungan keamanan sendiri itu gelap gulita gitu, ditutupi. Jadi ibarat kata mata kita ditutup, kita tidak tahu ancaman itu segawat apa, setinggi apa, tapi kita disuruh untuk menandatangani sebuah peraturan yang memang bisa bisa menempatkan aktor militer dalam posisi yang sangat strategis dalam penanggulangan terorisme gitu. Demikian saja Mas Gibran, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau terlalu panjang atau bertele-tele. Terima kasih. Gak apa-apa Mas. Terima kasih Mas Haripin tentunya sudah memberikan gambaran tentunya yang saya garis bawahi ya soal bagaimana Perpres juga yang tidak menjelaskan gitu. Kalau misalnya terdapat perbedaan pendapat antara misalnya dua instansi dalam hal ini melihat apakah soal ancaman keamanan ini akan seperti apa begitu di bawahnya, soal eskalasinya juga apakah besar atau kecil atau gawat atau biasa saja, itu sebenarnya yang harus juga diperjelas dalam Perpres yang tadi saya garis bawahi yang dikatakan oleh Mas Haripin. Terima kasih Mas Haripin sudah memberikan pandangannya. Selanjutnya kalau Pak Usman Hamid sudah bergabung, saya mau ke Pak Usman Hamid terlebih dahulu. Kita mau dapat insight yang menarik juga dari Pak Usman Hamid tentunya. Tapi saya sapa dulu Pak Usman Hamid, sudah hadir? Oh, nampaknya belum hadir Pak Usman Hamid. Saya selanjutnya mau ke Pak Arya Wisnuwardi terlebih dahulu. Pak Arya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Gibran. Waalaikumsalam kawan-kawan semuanya. Ya, Mas Arya, kalau kita lihat kan ini, kalau Anda melihat begitu, pro kontra untuk mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dari perspektif politik begitu, demokrasi dan juga reformasi sektor keamanan, seperti apa sih dari kacamata Anda? Ya, yang pertama-tama harus kita lihat adalah pola terorisme hari ini itu banyak berubah. Jadi ada istilah terorisme gerilya misalnya, yang pendekatan di lapangan kurang lebih seperti pendekatan perang. Lalu berikutnya adalah saya akan coba ambil satu penelitian ya dari Naval Postgraduate School, penelitian dari Timothy W. Tharson II. Jadi dia mengangkat tema tentang military's role in domestic terrorism. Jadi di penelitian itu sangat menarik sebenarnya adalah pelibatan militer dalam menyelesaikan konflik atau teroris domestik gitu. Jadi contoh studi kasusnya adalah Front Pembebasan Quebec di Kanada. Jadi dari studi yang dia lakukan itu ditemukan bahwa kelibatan militer dalam penegakan terorisme itu sebenarnya kadang-kadang perlu dan tidak terelakkan. Tapi di catatan dia juga bahwa pelibatan militer dalam penindakan terorisme karena tidak dibekali dengan keterampilan untuk berinteraksi dengan penegakan hukum sipil, kadang justru menjadi backfire. Jadi penegakan di lapangan pada akhirnya berbenturan dengan rakyat, justru itu dapat menjadi kontraproduktif terhadap tujuan untuk memberantas si
pelaku-pelaku dari terorisme itu sendiri. Lalu yang kedua bahwa penempatan personil militer atau military force dalam penindakan terorisme itu harus sesuai dengan yang tadi Mas Isnur dan bapak-bapak yang lain katakan, harus dalam konsep perbantuan. Jadi mereka tidak bisa ditempatkan sebagai komponen yang berdiri sendiri, bergerak sendiri, seperti misalnya kegiatan militer yang serupa perang gitu misalnya. Jadi ini agak berbeda. Yang ketiga bahwa kegiatan ini juga harus dilakukan dalam tujuan yang spesifik dan khusus. Dan yang terakhir harus dilakukan dalam tempo yang singkat. Jadi tidak bisa dilakukan dalam tempo yang panjang. Nah, melihat dari kasus yang sedang kita hadapi hari ini, ada Perpres yang kita semua juga masih bertanya-tanya bentuknya seperti apa, dan teman-teman juga sangat berharap bahwa Perpres ini nantinya tidak mencederai iklim demokrasi yang sudah kita bangun selama kurang lebih 22 tahun ini. Ya, kita harapkan akan ada proses yang lebih terbuka dari pihak pemerintah maupun pembuat legislasi DPR untuk men-share poin-poin yang penting dan poin-poin teknis yang kira-kira mereka poin-poin teknis yang kira-kira implementasinya nanti akan bermasalah itu dapat dihindari sejak awal. Menurut saya itu. Terima kasih. Mas Gibran, kembali ke Mas Gibran. Oke, terima kasih Mas Arya. Jadi mungkin lebih transparansi begitu ya, lebih terbuka dari pihak pemerintah dan juga DPR soal poin-poin yang bisa dikatakan dalam Perpres ini yang penting begitu dan juga teknis, karena kita tahu Perpres itu lebih mengatur kepada teknis nanti bagaimana jalannya dari undang-undang tersebut, implementasi seperti apa, supaya menghindari juga multitafsir, menghindari juga hal-hal yang kita tidak inginkan begitu terjadi di kemudian hari. Terima kasih Mas Arya Wisnuwardi. Selanjutnya saya mau panggil lagi Pak Usman, sudah bergabung bersama kita kah? Oke, nampaknya Pak Usman belum bergabung juga sampai pukul 14.30. Selanjutnya saya mau persilahkan kepada rekan-rekan, teman-teman sekalian yang sudah hadir di webinar nasional kali ini yang diadakan oleh Institut Demokrasi Republikan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana insight masing-masing, ada dari Mas Isnur, ada dari Pak Amiruddin, terus ada dari Mas Haripin, dan juga ada dari Mas Arya, soal pandangan mereka masing-masing soal bagaimana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan juga HAM. Kepada teman-teman, saya persilahkan kalau ada yang mau langsung bertanya boleh raise hand, nanti saya buka begitu ya, bisa dibuka di unmute dan juga dibuka kameranya, langsung bertanya. Silahkan namanya, kepada siapa, dan nanti kita langsung dijawab oleh para narasumber kita biar langsung clear yang menjadi pertanyaannya, atau mungkin juga bisa taruh di kolom chat kalau malu-malu untuk berbicara langsung, bertatap muka langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya, Pak. Oke, silakan. Dengan siapa, dari mana, dan mungkin kepada siapa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Rabiatul Hasanah dari Kalimantan Tengah. Oke, silakan Rabiatul. Kalau melibatkan TNI dalam penanganan terorisme, apakah tidak akan mengurangi dari peran BNPT yang sudah resmi dibentuk pemerintah, dan apakah tidak khawatir akan mengancam akan kekhawatiran akan pelanggaran HAM karena tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah Indonesia mencatat bahwa TNI pernah diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Oke, Rabiatul ini mau bertanya kepada siapa, Rabiatul? Ke Ayunya. Supaya bisa langsung dijawab, Rabiatul. Perspektif siapa yang Rabiatul mau dengar? Pandangannya siapa? Oke,
mungkin ke semuanya Undang. mungkin. Semuanya aja kali ya. Nah, Ya, semuanya aja. Oke, Karena baik. enggak juga. Oke, baik, terima kasih Rabiatul sudah bertanya. suaranya Mas Gibran enggak Sorry, kedengeran. melihat pandangan dan juga perspektif dari masing-masing pemateri kita di sore hari ini, saya mau ke Mas Isnur terlebih dahulu. Pandangannya seperti apa kalau misalnya pelibatan TNI, kata Mbak Rabiatul, apa peran BNPT nantinya seperti apa? Apa tidak ditakutkan juga terjadi pelanggaran HAM gitu ya? Mungkin saya tambahkan juga, tidak tumpang tindih juga kah? Karena kan terlalu banyak juga kalau kita melihat secara general begitu di negara kita itu banyak lembaga yang bisa dikatakan agak tumpang tindih juga dari peran dan juga fungsi serta tanggung jawabnya. Kalau Mas Isnur melihatnya seperti apa? Iya, itu yang tadi sebenarnya kami pertanyakan dalam analisis kami terkait Perpres. Hilangnya kata-kata BNPT dalam tanda kutip. Kalau kita lihat undang-undangnya, BNPT kan fungsinya lebih strategis dia sebagai koordinator dan lain-lain. Jadi tadi ada Perpres ini kok malah hilang. Malah dia kayak semacam operasi sendiri tanpa adanya BNPT. Itu yang dalam struktur kira-kira perundang-undangan, ketika dia mendrafting seperti ini, itu malah mengunci ke depannya. Malah semakin menimbulkan kira-kira tumpang tindih yang semakin bahaya. Kita nggak tahu siapa penyusun draft ini ya, yang kami dapat draft ini ya, tapi tentu harus berhati-hati gitu menyusun draft ini agar potensial-potensial konflik antar lembaga, tumpang tindih peraturan, dan berdampak tentu ketika misalnya nanti ada kuncian-kuncian seperti ini dalam pelaksanaan itu pasti akan panjang masalahnya. Ketika misalnya BNPT bilang A, terus TNI jalan sendiri, kami juga punya kewenangan sendiri terkait Perpres ini, itu ke depan akan makin repot tuh dalam penanganannya gitu. Jadi tidak adanya aturan tapi masih fleksibel kira-kira dikomunikasikan, itu mungkin masih bisa enak komunikasi, tapi kalau ke depan masing-masing merasa punya aturan dan masing-masing bisa operasi sendiri-sendiri dengan dasar yang draft yang ada sekarang, itu malah makin bahaya ke depannya gitu. Itu yang tadi kita khawatirkan, dampak-dampak ke depannya seperti tadi yang hampir semua narsum saya melihat konsennya sama. Dengan draft yang ada ini, dengan draft yang seperti ini, apalagi misalnya kita nggak melihat draft ini dibuka seluas mungkin, memberi masukan seluas mungkin, tiba-tiba masuk DPR saja gitu, kita sangat khawatir. Jadi kekhawatiran ini bukan kekhawatiran yang nggak beralasan, sangat beralasan, karena kita punya sejarah, karena kita punya catatan masa lalu, kita nggak mungkin hilang dari situ. Kita nggak mungkin hilang dari catatan bagaimana pelanggaran HAM di masa lalu cukup banyak, cukup tinggi gitu. Dan Komnas HAM sampai sekarang juga kan masih berjuang untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita nggak mungkin menghilangkan catatan itu. Dan itu bagaimana misalnya impunitas masih terjadi sampai sekarang misalnya. Para pelaku pelanggar HAM juga sampai sekarang misalnya pelanggaran HAM berat nggak dibawa-bawa ke pengadilan. Bagaimana kita bisa percaya bagaimana negara tidak melakukan kesalahan yang sama kalau kesalahan masa lalu aja nggak diselesaikan gitu. Itu dari kami, Mas Gibran. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Isnur pandangannya begitu ya. Itu yang harus diperjelas juga terkait bagaimana nanti peran BNPT dan agar ya bisa dikatakan ketika ini semua diimplementasikan begitu dari Perpresnya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya, termasuk pelanggaran HAM yang ya yang tadi catatan Mas Isnur juga tadi katakan. Selanjutnya saya mau ke Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, tadi tentunya saudari Rabiatul dari Kalimantan Tengah bertanya soal dari draft itu peran BNPT tentunya seperti apa nantinya ketika itu sudah diimplementasikan, dan apakah dalam tanda kutip pelanggaran HAM untuk bisa dihindari pelanggaran HAM seperti apa sebenarnya kalau misalnya TNI dilibatkan juga, Pak Amiruddin? Mungkin bisa di-unmute ya. Oke. Ya, kalau saya mau katakan begini dari pertanyaan Mbak siapa tadi? Rabiatul. Mbak Rabiah ya. Pertama, itu tadi yang saya katakan. Kita membicarakan Perpres ini sebenarnya kan seperti orang buta memegang gajah ini kan hari ini. Masing-masing memegang bagiannya dan berbicara atas nama bagian itu. Kenapa? Karena kita memang belum diberitahu keseluruhan, kalau istilahnya itu hababun nuzulnya dari Perpres ini di mana ini kan, sehingga diisinya seperti ini gitu. Atau
Pausa belinya seperti apa sebenarnya, sehingga karena kita sama-sama nggak tahu. Nah, makanya muncul semua pemikiran seperti tadi. Nah, pertanyaan dari Kalimantan ini juga menunjukkan itu. Artinya gini, kita sekarang sudah punya beberapa institusi, ya kan? Dan undang-undang mengatakan terorisme diatasi dalam rangka penegakan hukum pidana. Itu undang-undangnya dengan segala pasalnya itu ya. Undang-undang kita dalam rangka penegakan hukum pidana. Satu. Yang kedua, institusi yang ditugaskan untuk itu pertama adalah BNPT sebagai koordinasi. Yang kedua adalah polisi sebagai penindak lapangan. Polisi membentuk Densus namanya, ya kan? Densus itu kekuatan bersenjata, ya. Macam-macam bisa dibuat oleh Densus. Nah, sekarang kalau kita bicara ini, Perpres ini belum menunjukkan korelasi satu dan lain instansi itu. Ya kan? Paling tidak kita belum tahu itu korelasinya kan seperti apa. Sehingga kekhawatiran tadi muncul. Maka dari itu, kalau saya berpikirnya begini, saya tidak tahu sebenarnya yang bertanggung jawab menyusun Perpres ini instansi yang mana. Kalau ada instansi yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab, kan kita enak diskusinya gitu loh. Dan kita juga tahu mengapa pasalnya bunyinya begini. Gitu. Kenapa? Karena interpretasi atau pemaknaan kepada Undang-Undang TNI pasal berapa lupa saya ya, terutama mengenai operasi selain perang itu ya. Operasi Adan dan War itu, di situ kan ada salah satu bunyinya kan memberantas teroris itu kan. Nah, itu gimana itu korelasinya gitu. Nah, sehingga kalau ini sama-sama terang buat kita, nah makanya kita akan terhindar. Saya kasih perumpamaan buat teman-teman semua. Anda bisa bayangkan satu piring, ya, satu piring itu objeknya, tapi semua orang datang dengan sendok dan garpunya masing-masing. Nanti bahkan ada bawa pisau juga di situ. Yang terjadi artinya apa? Objeknya buyar. Nah, ini juga akan bisa sama seperti itu nanti kalau itu tidak susun dengan baik. Nah, kira-kira itu jawaban saya untuk pertanyaan seperti itu. Memang kita mesti mendapatkan hari ini BNPT atau polisi atau yang lain mesti membuka ini, kita bicarakannya. Jadi tempat dari karena kalau Perpres ini dibaca keseluruhan, ya, saya pegang yang draft yang terakhir itu bulan Oktober, kita baca keseluruhan, itu TNI sepertinya bisa bertindak sendiri. Nah, ini yang jadi soal kan. Jadi saya senang kalau Isnur menyampaikan hal-hal seperti tadi, karena itu menunjukkan suatu kegelisahan atas tadi yang saya katakan kekurangjelasan atau tidak lengkapnya informasi tentang Perpres ini. Sampai hari ini belum ada yang mengatakan bertanggung jawab secara pasti loh ya. Bagaimana Perpres ini sebenarnya dirumuskan gitu, ya kan? Nah, sehingga kita kalau itu ada ya bisa memformulasikan tantangannya ya, dan bisa tunjukkan bahwa tantangannya itu seperti ini loh. Seperti tadi itu misalnya ada nggak Indonesia potensi seperti Marawi? Misalnya ya, kalau itu ada, nah bagaimana mengatasinya? Nah ya kan. Tapi kalau itu tidak ada, tantangannya seperti sekarang ini bisa ditangkap oleh Densus 2 orang di mana, 2 orang di mana gitu, ya. Nah itu juga tidak meyakinkan untuk bertindak seperti itu. Atau yang kedua seperti tadi, berapa lama dia bertindak itu? Ya, kenapa? Karena kekuatan militer itu dia mesti menggunakan waktu sesingkat mungkin, seefektif mungkin untuk bertindak. Gitu. Kalau dia tidak ada jangka waktu, molor kemana-mana, masalahnya berkembang menjadi macam-macam. Tapi kalau dia punya batas waktu, ya, makanya tadi saya katakan, objeknya mesti pasti, ya, sasarannya itu, dan bagaimana mengatasinya dalam waktu yang cepat. Bahkan bayangannya kan, kalau bayangan saya, ya, ini bayangan, kalau objeknya sudah bisa dipastikan oleh BNPT, ya, dan diputuskan menggunakan TNI, itu TNI cukup bertindak dalam 2 hari selesai masalah itu. Seperti yang terjadi di India, ketika hotel sudah dikuasai oleh kelompok teroris, diberi waktu kepada militernya, dikuasai dalam 1 kali 24 jam.
gitu kan misalnya ini. Dengan menggunakan apa? Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh militer. Kan begitu, kalau militer sudah terlibat kan dia harus menggunakan seluruh sumber daya. Ini kan? Nah, jadi si militernya juga, ya, kekuatan militer juga ketika bertindak juga terlindungi oleh undang-undang gitu. Kalau tidak, nanti dia sudah bertindak, maju, disalahkan. Kan kasihan militernya gitu. Ya. Nah, ini juga penting untuk kita pikirkan bersama. Kira-kira respon saya begitu itu. Nah, sehingga si BNPT-nya juga mesti, saya tidak tahu ya, Kepala BNPT sekarang Pak Boy, apakah teman-teman Isnur bisa komunikasi dengan Pak Boy atau betul itu. Karena saya belum pernah dengar BNPT mengambil inisiatif membicarakan ini juga belum pernah. Atau teman-teman ya, paling tidak saya belum pernah. Atau TNI ya, teman-teman TNI juga saya belum pernah mendengar ada mengajak bicara soal ini. Ya. Nah, saya nggak tahu di Komisi 1 seperti apa, karena saya belum pernah diajak. Tapi saya mengikuti perkembangan dinamika wacana soal Perpres ini sejak dari awal. Bahkan jauh sebelumnya, saya sudah ikut mendiskusikan problem bagaimana koordinasi intelijen dan terorisme di Indonesia ini sejak tahun 2001-2002 bersama dengan Andi Wijayanto dan teman-teman dulu. Jadi saya ikut dalam tim dulu pengkajian namanya tentang reformasi pertahanan dan keamanan Indonesia. Itu banyak ekspert yang terlibat di situ, banyak hal yang kami pernah diskusikan. Ya, nah mungkin ini juga dalam rangka saya mendorong teman-teman juga dalam rangka mengembangkan baik secara akademik maupun secara praktis, sehingga kita betul-betul sama-sama menyadari bahwa langkah ini diperlukan karena tantangannya ini. Nah, selama tantangannya itu tidak tampak atau belum meyakinkan oleh banyak orang, oleh publik, mungkin kita akan selalu berdinamika seperti ini. Begitu, Bung Gibran, respon saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Amiruddin. Berarti bisa dikatakan pegang dulu draftnya biar tidak salah pegang gitu ya, biar tidak diraba-raba. Ini sebenarnya seperti apa isi dari Perpres itu supaya ya lebih jelas semuanya, lebih terang benderang. Saya mau ke Mas Haripin. Mas Haripin, pandangannya seperti apa dengan yang dipertanyakan tadi Saudari Rabiatul? Iya, dalam kondisi kalau kita melihat draft Perpres yang sekarang ya tentu memang potensi overlapping, tumpang tindih itu sangat besar ya. Gitu, karena ya seperti tadi sudah kita diskusikan juga dari peran TNI yang dimiliki berdasarkan Perpres itu bersifat komprehensif, menyeluruh gitu. Nah, tapi lebih jauh daripada itu sebetulnya saya juga melihatnya bahwa ya ini kan permasalahannya itu adalah bahwa di undang-undang yang menjadi payung dari Perpres ini juga kan banyak problem juga di situ gitu. Dan ini juga saya pikir sudah dibahas maupun dikritisi oleh banyak pihak juga gitu. Jadi kalau yang saya tahu itu kan ketika tahun 2016-2018 itu sebetulnya ketentuan pasal 43 tentang peran TNI itu kan juga ada versi yang menyebutkan bahwa ya peran TNI itu adalah sebagai tugas perbantuan kepada Polri gitu. Tapi kemudian versi itu kan berulang kali berubah ya sehingga akhirnya ke tahun 2018 itu gitu. Ya jadi ya betul, jadi satu sisi saya melihatnya bahwa tugas perbantuan itu tampaknya menjadi no-go zone gitu ya. Jadi zona yang tidak bisa tidak dimasuki, tidak mau dimasuki oleh militer gitu. Jadi ada semacam keengganan gitu, dan mungkin itu harus dibongkar lagi gitu. Jadi tugas perbantuan itu seperti apa gitu, karena permasalahannya sekarang ini bukan hanya tentang terorisme sebetulnya, tapi nanti kita juga akan berbicara soal hal-hal lainnya gitu. Misalkan tentang penanggulangan bencana misalkan. Itu juga kan melibatkan TNI juga gitu. Sebesar apa, setinggi apa peran yang bisa diambil oleh TNI gitu. Apakah sebagai first responder atau bagaimana gitu. Nah, jadi itu satu hal, jadi tugas perbantuan. Terus bagaimana relasinya dengan lembaga-lembaga yang lain gitu. Untuk kontraterorisme
hubungannya dengan BNPT. Untuk penanggulangan bencana misalkan hubungannya dengan BNPB gitu. Nah ini garis kerjasamanya, garis koordinasinya itu seperti apa gitu. Apakah dalam bentuk Perpres sekarang di mana kelihatan TNI memiliki posisi yang justru mengambil alih ya. Dan kemudian yang kedua juga adalah yaitu Mas soal penentuan ancaman itu sendiri gitu. Jadi saya pikir ini yang harus diperbaiki dari draft Perpres yang ada sekarang gitu. Jika mungkin atau kita mengambil posisi bahwa ini harus diperbaiki draft Perpresnya gitu. Jadi penentuan ancaman itu harus diputuskan berdasarkan proses deliberasi yang inklusif gitu. Karena jika hanya menyangkut aktor keamanan gitu, ya situasinya adalah bisa timpang gitu. Demikian Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Harvin untuk pandangannya. Selanjutnya saya mau ke Mas Arya. Pandangannya seperti apa dengan pertanyaan tadi Saudari Rabiatul? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan Mbak Radiatul tuh sebenarnya juga sangat wajar, kekhawatiran bahwa akan ada pelanggaran-pelanggaran HAM, misalnya dari implementasi dari Perpres yang sama-sama kita tahu sampai saat ini, seperti Pak Amir tadi bilang, semua orang pegang bagian yang tidak utuh gitu. Jadi dari ada yang pegang, kalau ibarat gajah tuh ada yang pegang cuma belalainya, pegang buntutnya, pegang kakinya, pegang kupingnya. Jadi semua orang meraba-raba gitu. Nah, untuk saya pikir untuk sehatnya iklim demokrasi juga memang perlu diskusi publik seperti ini dari para pakar, dari para aktivis, dari masyarakat sipil yang lain untuk melihat di mana peran dari TNI jika mereka dilibatkan dalam melakukan tindakan kontra terorisme baik domestik maupun yang ada di luar gitu. Dan juga peranannya itu harus jelas sebagai perbantuan. Jadi katakanlah lembaga yang sudah ada saat ini ya BNPT itu ya diperkuat, dan kalau lihat dari tesis yang ada, praktek yang dilakukan di negara, katakanlah yang kita ambil studi kasus yang di Kanada itu, bahwa keterlibatan militer dalam kontraterorisme itu harus memenuhi aspek bahwa ada aspek kekhususan yang sesuai dengan bidang-bidang yang dilatih oleh tentara, misalnya mereka bergerak cepat di pegunungan, di tempat-tempat yang susah dijangkau oleh orang-orang yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang terlatih, lalu melindungi para kepala negara, aset-aset vital dan lain-lain, dan juga harus dilakukan dalam tempo yang singkat gitu. Nah, jika kekhususan ini sudah terpenuhi, saya pikir undang-undang itu juga bisa membuat draft yang rapi, sambil juga dalam pelaksananya kita juga harus tetap mengawasi. Semoga ya kekhawatiran Mbak Radiatul itu bisa diminimalisir nantinya. Ya, menurut saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya Wisnuwardi. Selanjutnya saya buka lagi sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung bertanya, buka mic-nya atau raise hand gitu, biar kita langsung bertanya. Pertanyaannya apa, kepada siapa juga. Saya persilahkan kepada teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oke, sembari kita tunggu, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mic-nya. Kalau tidak, saya mau bertanya dulu. Saya mau ke Mas Harifin. Ini pertanyaannya, ini based on pengalaman saya sebenarnya. Tadi kan Mas Harifin juga mengatakan kalau Perpres sebenarnya harus menjelaskan juga kalau ada perbedaan pendapat soal eskalasi. Saya pernah tugas di sebuah daerah begitu ya, daerah konflik gitu ya. Ini di daerah Papua begitu. Ketika saya menjadi wartawan gitu untuk di dash politik, hukum dan juga keamanan. Ada perbedaan memang biasa terjadi begitu ya di lapangan implementasi ketika menyebutkan melihat eskalasi yang terjadi. Ini based on pengalaman saya, misalnya pada saat itu ada 3 desa begitu ya disandra di sana. Tapi dari sisi
perbedaan dua sisi. Yang satu menyebutnya misalnya ini kelompok kriminal bersenjata, terus yang satunya juga menyebutkan ini adalah sebuah kelompok separatis. Itu sebenarnya biasanya membuat jangankan orang umum pada orang awam pada umumnya begitu ya. Misalnya saya juga sebagai wartawan yang tugas pada saat itu, saya juga bingung mau menulis redaksionalnya seperti apa sebenarnya, karena terjadi perbedaan yang sangat besar begitu. Karena kan dari arti saja satu kelompok kriminal, yang satu separatis, dua hal yang berbeda begitu. Kalau kelompok kriminal ya yang dilakukan oleh orang biasa saja, kalau separatis ada tuntutan untuk merdeka. Anda melihatnya ketika misalnya hal-hal ini terjadi terus ke depan, ada perbedaan pendapat soal kalau kita tarik benang merahnya ke soal eskalasi, entah itu gawat atau dalam hal ini biasa saja, seperti apa sih negatifnya begitu yang bisa terjadi? Oke, Mas. Kalau negatifnya tentu jika ada perbedaan pendapat itu ya, yang negatifnya tentu saja yang pertama sangat berpengaruh kepada efektivitas operasi itu sendiri ya. Jadi kesalahan atau miskalkulasi atas penentuan besar atau spektrum dari ancaman itu kan juga turut mempengaruhi tingkat mobilisasi kekuatan kan. Jadi misalkan katakanlah demikian, jika kita terlalu overestimate sebuah ancaman, katakanlah demikian ya, karena kita punya ancaman itu adalah 100 misalkan, terus kita overestimate, 100 itu adalah overestimate. Tentu kerugiannya adalah satu, resources yang akan kita mobilisasikan 100 itu. Padahal mungkin secara objektif itu adalah, ancaman itu adalah 50 gitu. Jadi kita menyanyiakan sumber daya sebanyak 50 sisanya itu. Jadi sumber daya ini entah bisa anggaran, entah bisa jumlah personil, entah amunisi dan sebagainya itu. Itu kalau kita overestimate ancaman gitu. Tapi juga kita bisa underestimate juga kan gitu, bahwa ancaman itu 50 objektifnya, tapi kita mengukur ini hanya 20 gitu. Jadi ketika kita mengirim pasukan ke sana, katakanlah demikian, ternyata pasukannya tidak bisa melakukan jungle warfare misalkan, tidak memiliki kemampuan untuk perang hutan misalkan, atau personilnya kurang karena kelelahan, atau rotasinya tidak diperhitungkan dengan baik gitu. Nah, jadi ini problem tentang bagaimana sebetulnya proses penentuan ancaman. Jadi ancaman itu menyangkut 3 hal itu ya, definisinya, eskalasinya, maupun metode bentuk ancamannya, bersenjata, militer atau non militer dan sebagainya. Itu penting memang untuk bisa dirumuskan secara tepat gitu. Nah, tentu yang penting adalah ya, salah satu yang penting adalah kepemimpinan dari unit, katakanlah demikian ya, dari komandan yang berdinas katakanlah di satu operasi itu gitu. Yang di lapangan bisa menentukan ini masalah ini sebetulnya apa dan berapa kekuatan yang mesti kita kerahkan gitu. Yang kedua juga adalah pengalaman gitu. Tapi masalah keamanan, masalah konflik, masalah ancaman kan bukan hanya soal teknis strategis ya, tapi juga ada keputusan politik gitu. Nah, dalam hal ini memang presiden itu punya peran yang tinggi sebetulnya untuk menentukan derajat ancaman dan derajat penanganannya gitu. Nah, regulasi kita sendiri di Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara itu juga ada kan, dinyatakan bahwa undang-undang itu mengamanatkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional gitu, yang harapannya adalah bisa membantu presiden gitu dalam merumuskan, dalam memformulasikan sistem pertahanan negara dan kebijakan pertahanan negara. Dan di dalamnya itu ya tentu menyangkut ancaman, menyangkut penanganan dan sebagainya gitu. Tapi sayangnya kan memang Dewan Pertahanan Nasional itu sampai sekarang belum dibentuk ya. Atau mungkin kita bisa melihat alternatif lain, misalkan seperti lembaga-lembaga lain, Lemhanas atau Wantanas gitu. Tapi kalau kita melihat dari konstruksi undang-undang HANAK itu sendiri, tentu fungsinya berbeda gitu. Kalau Lemhanas lebih ke pendidikan, Wantanas lebih ke think tank negara, sedangkan Dewan Pertahanan Nasional ini memang untuk hal-hal yang bersifat strategis itu sendiri. Begitu, Mas. Baik, terima kasih tentunya Mas Haripin sudah memberikan gambaran seperti itu ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman atau peserta begitu yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya. Namanya siapa, dari mana, kepada siapa, nanti langsung dijawab oleh narasumber-narasumber pembicara kita yang sudah hadir tentunya di sore hari ini. Ada yang mau bertanya?
Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya mungkin. Oke, belum ada. Sembari menunggu saya lagi yang bertanya begitu ya. Ada kepada Mas Arya Wisnuardi. Mas Arya, kalau tadi kan Mas Arya bilang kalau misalnya dalam Perpres yang sudah diserahkan gitu ya oleh Presiden kepada DPR, seperti apa sih sebenarnya Kak untuk teknisnya, poin-poin apa begitu yang harus diatur lebih teknis agar terhindar begitu dengan yang namanya hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk diantaranya adalah pelanggaran HAM. Ya, yang pertama perlu dibuat aturan yang lebih spesifik itu tentang seberapa bagaimana unsur militer itu bisa terlibat dalam kegiatan kontrterorisme, terutama di domestik. Gitu. Jadi apakah ya tadi seperti yang disebutkan Mas Isnur bolak-balik bahwa ada semacam tarik ulur kalau ditaruh sebagai perbantuan gitu, seolah-olah juga masih belum nyaman gitu. Itu juga harus ada aturan yang lebih jelas, lebih tegas itu bahwa militer dilibatkan harus atas koordinasi badan apa gitu. Yang ada sekarang adalah BNPT. Jadi peranan BNPT ya harus muncul di sini, harus jelas juga. Lalu balik ke yang tadi bahwa militer itu masuk karena ada kekhususan, kebutuhan, kemampuan mereka yang dibutuhkan dalam mengatasi terorisme itu, baik dari sisi personil, keterampilan personilnya maupun dari teknologinya yang tentu saja teknologi militer adalah teknologi yang khusus dan di atas ya katakanlah sangat spesifik, canggih dan bisa melakukan bisa dipakai untuk tujuan-tujuan yang spesifik khusus pula. Dan kegiatannya itu sendiri harus dalam tempo yang jelas gitu. Jadi berapa lama gitu. Itu juga harus dalam tempo yang kalau bisa sesingkat-singkatnya gitu. Jadi kalau ada operasi terorisme yang butuh waktu lebih panjang, tentu unsur Polri lebih bisa dikedepankan karena mereka lebih terlatih untuk memahami hukum-hukum sipil gitu. Menurut saya itu, Mas Gibran. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya Wisnuardi. Selanjutnya saya mungkin buka satu sesi pertanyaan kalau ada. Kalau tidak, saya langsung mau beralih ke closing statement dari masing-masing pemateri kita, narasumber kita di sore hari ini. Masih ada yang mau bertanya? Oke. Nampaknya sudah tidak ada. Selanjutnya saya mau ke closing statement. Saya mulai dulu dari Mas Isnur. Closing statement-nya terkait dengan tentunya bagaimana kalau ditimbang-timbang begitu, kalau dilibatkan TNI ini dalam pemberantasan terorisme dalam perspektif hukum dan juga HAM. Closing statement Anda. Saya persilakan Mas Isnur. Terima kasih Mas Gibran. Sekarang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh negara kita pemimpin atau negarawan yang mampu berselancar, ya, mampu berenang di antara karang-karang yang sulit seperti ini gitu. Pilihan-pilihan untuk kita tetap konsisten, setia terhadap Undang-Undang Dasar 45, ya kan, terhadap pasal-pasal perlindungan hak asasi manusia, terhadap catatan-catatan undang-undang yang sekian banyak, itu penting sekali dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan semua. Dan penting juga dibuka itu seluas-luasnya, partisipatif. Karena sekarang ada gejala kecenderungan buat undang-undang, buat kebijakan itu tertutup. Sehingga orang mengira-ngira, menebak-nebak, dan ketika tahu, ketika kita ngasih masukan dibilang hoax. Dibilang ini berlebihan, dibilang ini salah. Kan begitu ceritanya. Kita masih ingat bagaimana Omnibus Law dibuat, ya kan? Sejak Oktober sampai Januari kita meminta draft itu dibuka oleh pemerintah, itu nggak pernah dibuka. Kita analisis dari yang ada dibilang hoax, pas DPR buka draftnya sama. Yang kita berikan catatan, ini sama persis ini Perpres. Jadi kok semacam nggak percaya ya dengan konsep negara republik. Negara yang mensyaratkan semua orang terlibat memberi masukan. Di mana ada ahli, ada akademisi. Saya tadi ketika mendengar Bang Amir cerita Komnas HAM sama sekali nggak dilibatkan, padahal Komnas HAM adalah penjaga marwah hak asasi manusia itu berdiri gitu. Itu kan menandakan ada krisis dalam kepemimpinan negara ini. Nah, kita tentu sebagai negara tidak kemudian pasrah, apatis, diam.
kita semua harus memberikan pendapat, kita harus bersuara, kita harus menampilkan ruang-ruang publik. Makanya ini republikan bahasanya kan, kita harus tampilkan bahwa kita adalah publik yang hidup di Republik Indonesia. Berikanlah masukan seluas-luasnya, setajam-tajamnya, demi apa? Demi perbaikan. Demi kira-kira Indonesia yang kita bayangkan dengan segala tujuannya dalam pembukaan Undang-Undang 45. Demikian Mas Gibran dan rekan-rekan semua. Kalau kekurangan saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih transparansi begitu ya, supaya bisa mendengar, karena kita sebagai negara demokrasi harus ada masukan juga dari ahli, terus juga dari tentunya dari masyarakat untuk lebih bisa ya memperlihatkan bahwa kita adalah negara demokrasi begitu ya. Rakyat juga bisa memberikan masukan kepada apa yang dikeluarkan atau polisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya saya mau minta closing statement tentunya dari Pak Amiruddin Al-Rahab selaku Komisioner Komnas HAM. Saya persilakan Pak Amir. Ya, terima kasih. Memang saya berpikir memang perlu ada kejelasan tentang Perpres ini dari unsur-unsur pemerintah. Jangan tiba-tiba udah disahkan saja nanti jadi soal. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa penggunaan kekuatan militer semestinya ditempatkan pada the last resort, gitu ya. Pilihan terakhir. Kenapa? Doktrin militer dengan doktrin penegakan hukum itu berbeda. Karena begitu sesuatu ya dari pengalaman saya dan juga literatur yang saya pelajari dan pergaulan saya dengan beberapa perwira ya, mantan-mantan perwira TNI dan Polri juga ya. Begitu kekuatan militer dipakai, sasarannya sudah pasti dan hasilnya penghancuran, gitu loh. Militer itu. Jadi militer kalau sudah bertindak, apapun hasil tindakannya nggak boleh ditanya lagi. Ya, kenapa? Karena dia sudah diperintahkan untuk melakukan itu, gitu loh. Nah, makanya sekali dia dipakai harus bersih, clean operation, gitu kan. Nah, oleh karena itu yang perlu dipikirkan apa? Rule of engagement-nya seperti apa? Nah, rule of engagement-nya ini yang belum tampak di dalam Perpres. Nah, mungkin nanti diskusinya mestinya ke situ. Nah, sehingga kita, buat saya, masyarakat sipil, pemerhati hak asasi manusia yakin, tapi buat TNI-nya, ya, militernya yang dikerahkan untuk ke situ, baik yang memimpin satuan maupun yang bertindak di lapangan, juga tidak ragu-ragu gitu. Nah, jadi dia efektif untuk mengatasi persoalan yang dianggap penting. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kenapa? Ya, kalau dari Perpres ini yang seperti itu kita belum dapat gitu ya. Rule of engagement yang memastikan bahwa tindakan itu efektif. Kan kasihan juga gitu. Prajurit-prajurit sudah bertindak begitu ternyata dianggap salah padahal dia menjalankan perintah atasannya yang memang sudah diperintahkan untuk itu gitu. Nah, jadi kalau penegakan hukum kan beda lagi. Sasaran ditentukan, orang diambil berdasarkan bukti yang akan diuji di pengadilan. Oleh karena itu buktinya juga harus sah secara hukum untuk mendapatkannya. Maka namanya penyelidikan dan penyidikan. Begitu. Nah, itu namanya tindak pidana. Nah, kalau tentara kan bukan itu lagi, ya kan? Nah, jadi kita harus melindungi juga aparat militer yang dilibatkan itu dari apa? Dari hukumnya gitu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa menegakkan hak asasi manusia dengan baik, dengan prosedur yang tepat, dan juga proses pertanggungjawaban yang clear juga. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Bung Gibran, terima kasih sudah diajak berdiskusi dengan teman-teman yang luar biasa. Sore ini Bung Arya, Mas Harifin, salam kenal. Mungkin nanti kita bisa diskusi banyak hal mengenai topik ini juga mungkin ya. Terima kasih Isnur, selalu bersemangat ya. Siapa? Bung Gibran. Terima kasih Pak Amir, terima kasih juga sudah hadir tentunya. Harusnya terima kasih juga sama Mas Subairi karena Mas Subairi yang mengajak kita semua untuk hadir di sini di sore hari ini. Selanjutnya saya mau minta closing statement dari Mas Harifin, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Pertama-tama tentu terima kasih kepada penyelenggara ya, Mas Subairi, Mas Watir yang hubungi saya, Mas Gibran juga yang sudah membantu seminar ini dengan sangat baik. Narsum yang lain, Mas Isnur, Bang Amir, nanti ketemu lagi Bang. Senang bisa ketemu di sini.
Mas Arya juga ya, dan Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir dalam webinar ini. Jadi untuk closing statement saya ada 2. Jadi yang pertama itu mungkin pesan untuk pemerintah ya. Mungkin untuk pemerintah di mana ya, saya juga sebetulnya bagian dari pemerintah mungkin ya. Karena saya ngantor di lembaga penelitian negara ya. Tapi bagaimanapun yang ingin saya sampaikan adalah begini. Masukan dari masyarakat sipil, masukan dari akademisi ini bukan dimaksudkan, bukan bertujuan untuk dalam tanda kutipan langsung ya, mengutip Menteri Menko Polhukam, bukan untuk menurunkan moral prajurit. Karena kan beberapa bulan lalu ada sentimen bahwa ya masyarakat atau apa jangan terlalu memusingkan atau mengkritisi lah soal pelibatan TNI ini, karena TNI kan punya kemampuan. Yang belum ada itu adalah regulasinya. Itu sudut pandang pemerintah kan begitu ya. Ya kalau kritik-kritik ini dipandang bisa menurunkan moral prajurit. Justru saya pikir ini bukan menurunkan moral prajurit, justru malah meningkatkan moral prajurit gitu. Karena tujuannya adalah ya memang memastikan bahwa prajurit kita TNI ini ketika bertugas itu dilengkapi dengan tidak hanya perlengkapan alutsista yang memadai, tapi juga memang dilindungi posisi hukumnya gitu. Jadi dengan perpres pelibatan TNI yang baik, jelas, dia prajurit yang turun ke lapangan pun juga akan merasa lebih pasti ya, lebih aman gitu. Ada kepastian hukum menyangkut dirinya personil maupun unit dan chain of command dia gitu, rantai komando dia. Itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah tentu untuk parlemen ya, untuk DPR, karena bola sebetulnya ada di sana ya. Karena pemerintah juga sudah mengirimkan surat perpres itu, draft perpres itu untuk bisa berkonsultasi dengan DPR gitu. Nah, sejauh ini dari pantauan saya kelihatannya memang DPR ini kelihatannya setuju-setuju saja dengan draft perpres ya, dari pimpinan komisi maupun dari anggota-anggota komisi satunya gitu. Nah, berkaca dari hal itu, alangkah baiknya jika DPR juga bisa membuka ruang yang terbuka ya untuk komunikasi dengan masyarakat sipil, untuk dengan akademisi dan membicarakan draft perpres ini gitu. Karena bagaimanapun bulat lonjong dari draft perpres ini juga kan ada di tangan DPR juga gitu. Jika DPR begitu saja mengesahkan atau begitu saja memang meresmikan itu, menyetujui dan menyerahkan kepada pemerintah, itu bisa menjadi presiden yang buruk bagi demokrasi kita saat ini dan ke depannya. Begitu Mas Gibran, terima kasih banyak sekali lagi untuk panitia, untuk narsum semuanya, Bang Amir, Mas Isnur, Mas Arya, Mas Subairi, semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Haripin juga sudah memberikan pandangannya di sore hari ini. Terakhir mungkin juga saya minta pandangan dan closing statement dari Mas Arya. Silakan Mas Arya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mas Zubairi, Mas Fatir, selaku panitia, Mas Gibran, yang sudah memandu acara baik sekali. Kawan-kawan yang lain, Mas Haripin, Mas Isnur, Pak Amir, terima kasih atas paparannya, tukar pikirannya yang menyenangkan. Saya mungkin nggak jauh beda dari closing statement-nya kawan-kawan yang lain, bahwa memang Perpres ini sendiri harus tetap kita kawal prosesnya. Jadi bentuk keluarannya nanti seperti apa, diharapkan keterlibatan dari masyarakat sipil, pemerhati dan yang lain-lain itu jangan diabaikan. Lalu yang kedua juga harus ada proses yang transparan baik dari pemerintah maupun dari pembuat legislasinya di DPR. Jangan sampai nanti tahu-tahu perpresnya itu keluar, ya kita dipaksa untuk terima bulat-bulat. Yang kasihan sebenarnya juga nanti yang melaksanakan kegiatannya di lapangan, prajurit-prajuritnya itu juga kasihan, karena tujuan dari kita mengkritisi membuat perpres ini benar-benar baik dan bisa diterapkan dengan baik pula, itu adalah melindungi mereka yang nanti akan bertugas di lapangan. Tidak hanya melindungi masyarakat sipilnya, tapi juga personilnya. Karena kita sangat yakini bahwa personil TNI, personil Polri itu adalah merupakan aset kita bersama, aset negara. Mereka, kita yakini bahwa mereka bertugas akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalaupun
ada kekurangan dan sebagainya itu, potensi pelanggaran HAM yang mungkin saja terjadi itu bisa dicegah kalau seandainya Perpresnya itu menuliskan juga dengan spesifik gitu bahwa peranan mereka di mana, tanggung jawabnya mereka juga di mana, seperti. Dan setuju bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan teroris, kontraterorisme ini memang posisinya adalah sebagai perbantuan gitu. Jadi jangan sampai diberikan ruang sebagai suatu operasi khusus itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya Wisnuardi, dan bisa kita simpulkan dari diskusi kita di sore hari ini soal menimbang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan juga HAM terkait dengan Perpres yang tentunya harus lebih, yang mengatur secara teknis harus lebih transparan juga soal apa sebenarnya yang diatur, bagaimana dilibatkannya TNI juga dalam hal penanganan terorisme dan juga pemberantasan terorisme, kapan, di mana, dan di situasi seperti apa. Lalu juga Perpresnya juga harus mengatur untuk dan menjelaskan begitu ketika misalnya ada perbedaan pendapat soal eskalasi dari sebuah tindakan terorisme, itu juga harus diatur dalam Perpres. Dan yang paling penting adalah pelibatan dalam hal ini adalah ahli-ahli dan juga para pakar-pakar juga untuk bisa memberikan masukan terkait dengan pemberantasan terorisme, khususnya yang melibatkan TNI. Karena kita tahu TNI dan juga Polri yang tadi juga dikatakan Mas Arya adalah aset bangsa yang sama-sama juga bertugas untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan juga gangguan begitu ya, baik dari eksternal dan juga internal untuk menjaga kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Terima kasih saya ucapkan untuk pembicara kita, Mas Muhammad Isnur selaku Kabid Advokasi dan juga HAM YLBHI. Terima kasih juga kepada Bapak Amiruddin Al-Rahab selaku Komisioner dari Komnas HAM. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih juga kepada Mas Arya Wisnuardi selaku pengamat politik. Sehat dan sukses selalu. Dan Mas Muhammad Haripin PhD selaku pengamat militer dari LIPI. Sehat selalu. Semoga tentunya semuanya kita bisa berkontribusi untuk bangsa ini, memberikan ide-ide, gagasan, dan juga untuk kemajuan bangsa. Saya tutup webinar nasional Institut Demokrasi Republikan dengan tema menimbang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, perspektif hukum dan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya ucapkan juga terima kasih tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gibran. Selanjutnya ya. Bang Isnur, Mas Ya. Haripin, Mas Amir, Mas Arya. Terima kasih Mas Zubairi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya, Terima kasih Mas. Ini bagian dari mengawal juga ini diskusi ini. Mengawal demokrasi biar saran pendapat masyarakat juga bisa ditarik gitu ya. Kalau dalam teori deliberasi itu kan diskusi bagian dari demonstrasi. Nah, mengawal Republik dengan bicara aja kita. Benar. Terima kasih ya Mas Zubairi, terus Mas Watir juga sudah diajak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.